konten tidak asli. Nah, pelanggaran konten tidak asli atau yang kita kenal dengan KTA ini sangat menjadi momok sekali bagi kreator pemula ya sahabatku. Untuk para senior yang sudah memahami tentang konten tidak asli, silahkan di skip video ini ya sahabatku. Ini untuk teman-teman pemula supaya benar-benar memahami apa itu konten tidak asli dan apa saja yang menyebabkan konten kita menjadi konten tidak asli, walaupun itu toh konten kita sendiri. Oke ya sahabatku ya. Jadi begini sahabat, setiap kali kita membuat konten ya, itu akan ada metadatanya ya sahabatku ya. Jadi ada kode-kode yang di semua platform itu nanti bisa mengakses ke situ. Nah, itu tugasnya algoritma. Kenapa walaupun itu konten kita sendiri masuk ke kategori konten tidak asli. Simak penjabarannya ya sahabatku ya. Jadi ada beberapa hal nanti akan saya bahas satu-satu dan supaya teman-teman itu memahaminya dan bisa menghindarinya, supaya terhindar dari pelanggaran konten tidak asli. Oke sahabatku ya. Yang pertama ya, kita itu kalau membuat konten artinya kita mau merekam sesuatu nih, kita mau buat konten ya. Nah itu apa namanya, mentahannya itu atau video originalnya ya, sebelum kita edit. Nah kita edit begitu apa selesai editingnya ya, kita kasih efek atau mungkin kasih suli suara atau kasih segala sesuatu hal yang membuat kontenmu atau video tadi menjadi menarik untuk dilihat banyak pemirsa. Itu jangan langsung kamu upload ke beberapa medsos ya sahabatku ya. Mungkin hari ini kamu posting dulu di FB, baik itu video reel ataupun video on demand ya, atau video panjang ya. Nah itu diupload di FB dulu gitu sahabatku. Kemudian besoknya lagi kalau kita mau upload ke platform lain, video mentahnya tadi kita edit lagi ya, kemudian muncullah video baru lagi, baru di upload di medsos lainnya gitu ya sahabat. Jadi jangan satu hasil editan video dari video mentahan tadi kita upload ke beberapa medsos, itu nanti akan menyebabkan kontenmu menjadi konten tidak asli, walaupun toh itu konten kamu sendiri, hasil video syuting kamu sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saat kita mengedit video jangan lupa untuk menghapus watermark. Nah watermark itu tanda air ya sahabatku ya. Jadi tanda air dari medsos lain itu tidak boleh diikut sertakan. Nah misalnya teman-teman itu yang suka mengambil konten dari medsos lain ya, misalnya di TokTok atau di YT ya, itu ini ya sahabatku ya, hasil downloadannya itu harus di rename ya, di rename kemudian di edit lagi ya, baru di download ya. Setelah di download kita rename lagi, baru kita upload. Nah itu sahabatku, jadi jangan sampai ada watermarknya ya. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, musik sahabatku ya. Musik itu wah, ini jadi problema yang bagaimana ya sahabatku ya. Memang musik itu sangat menarik sekali untuk apa, menaikkan view kita. Tapi kita perlu pahami ya, musik itu yang sudah berhak cipta ya memang kita tidak bisa pakai ya, karena ada ini ya apa, hak cipta dan haki. Haki itu hak kekayaan intelektual, artinya kalau haki itu ya konten-konten orang, misalnya foto, konten apapun kontennya itu yang sudah dihak ciptakan itu maksudnya ke haki, hak kekayaan intelektual. Nah jika kita memakai karya orang lain tadi ya di konten kita, walaupun cuma 1 detik ataupun 2 detik, jika kita dilaporkan sama pemilik konten ke Facebook ya otomatis kita akan terkena kekayaan intelektual. Nah itulah yang menyebabkan monetisasi terdampak yaitu ya sahabatku ya. Jadi monetisasi Anda itu dibatasi, jadi Anda tidak bisa menghasilkan cuan lagi dari Facebook karena memakai karya orang lain, dan itu tidak langsung sembuh ya sahabatku. Walaupun konten kalian itu sudah dihapus, tapi pelanggaran itu tetap akan berjalan dan akan dihentikan setelah teman-teman itu menjalani proses dan tidak mengulangi kesalahan tersebut, baru akan dihentikan. Dan prosesnya itu lama ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun jika monetisasi terdampak ya. Artinya dismonetisasi, terkena copyright, atau kita menggunakan musik orang lain secara berulang dan
kita menggunakan konten orang lain yang sudah dihaki atau di hak kekayaan intelektual. Nah, itulah penyebabnya ya sahabatku ya. Jadi teman-teman harus menghindari itu supaya perjalanan pengembangan akun kita itu tetap stabil dan bagus dan awet tahan lama. Tidak gajian 3 kali kemudian kita membuat akun lagi, gajian 4 kali kita membuat akun lagi. Tidak seperti itu ya kawan-kawan. Jadi supaya akun kita itu tetap berjalan mulus, tidak ada kendala apapun ya, kita harus menghindari konten-konten orang lain. Pakailah konten kita sendiri ya. Kita sudah siap menjadi seorang kreator, kita itu juga harus memahami cara pembuatan konten yang bagus. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan terus kita comot konten orang lain kemudian diupload di beranda kita, itu tidak ya sahabat. Jadi teman-teman harus mempelajari itu semua, cara pembuatan kontennya begitu ya. Jadi gini loh kawan, kita itu dibayar tinggi, dibayar besar ya untuk membuat konten, tidak untuk ambil konten orang lain kita upload. Nah, kalau hal-hal seperti itu ya akan mudah ya sahabatku ya, itu akan mudah dilakukan oleh semua orang. Nah, mumpung sekarang ini Facebook sedang booming dan para kreator-kreator yang sudah ahli dan sudah suhu dalam pembuatan konten di platform sebelah ya, di TokTok sama di YT ya, itu belum semuanya terjun all out di FB ini ya. Kalian yang masih pemula ini ayo semangat ya. Nanti kalau mereka itu para ahli-ahli dalam pembuatan konten semuanya sudah terjun ke FB ini ya, kalian itu akan semakin tertinggal jauh ya. Nah, mumpung sekarang belum banyak kreator ahli yang di platform sebelah, nah kita harus semangat ya, semangat belajar membuat konten. Jadi jangan ini ya, jangan asal-asalan. Kita itu harus benar-benar paham menggunakan musik yang terutama itu yang banyak dilakukan oleh banyak kreator ya. Jelas-jelas itu karya orang lain, kita pakai kok katanya nggak apa-apa gitu lah ya. Ya memang nggak apa-apa, tapi untuk jangka pendek. Nanti kalau teman-teman itu sudah 6 bulan atau 7 bulan tiba-tiba ada logo konten tidak asli. Nah, bingung, saya sudah melakukan sesuai dengan praktik terbaik, sudah memenuhi standar kebijakan monetisasi konten, kenapa ini ada konten tidak asli? Padahal penyebabnya itu ya sahabatku ya, konten kalian mengandung musik karya orang lain, kemudian konten kalian memakai karya orang lain, walaupun cuma di overlay kecil ya, itu nanti juga akan terdeteksi sama sistem. Jadi sistem itu pembenahan terus, perbaikan terus untuk benar-benar melindungi karya-karya orang ya, supaya konten-konten yang diterbitkan di FB ini memang bermanfaat untuk khalayak banyak gitu ya sahabatku. Jadi cara instan ya, walaupun followernya kalian nanti itu sudah tinggi ya, jika hal ini sering kalian lakukan, akun kalian itu akan hilang, akan bisa-bisa dinonaktifkan, dan monetisasi kalian itu akan dihentikan ya sahabatku ya. Ayo mulai sekarang belajar menjadi kreator yang baik dengan cara pembenahan konten kita sendiri. Untuk teman-teman jangan bingung yang tidak bisa membuat konten ya, silahkan ikuti akun ini ya, nanti akan saya ajari cara pembuatan konten sesuai minat Anda. Jadi konten itu harus sesuai dengan keseharian Anda ya, jangan dipaksa untuk mengikuti orang lain gitu sahabat. Jadi kalau konten itu sesuai dengan kesibukan Anda sehari-hari, Anda tidak akan kehabisan ide konten. Nah, tinggal kita mengemas captionnya, tinggal kita memperbaiki editingnya, itu akan menjadi sebuah konten yang sangat bagus untuk diminati banyak audiens kita gitu ya sahabatku. Oke, selalu semangat, semoga bermanfaat video yang saya buat ini, menambah wawasan untuk Anda. Sukses selalu, salam kreator sukses.